Nah, terkait dengan nutrisinya yang sudah kita jalankan, misalnya contoh sesuai dengan menu seimbang dan lain-lainnya. Saya kembali ke Bu Debbie. Bagaimana Bu Debbie ketika kita ingin menerapkan budaya atau gaya hidup sehat nih, apalagi di era pandemi, belum lagi menjadi masalah tambahan ketika si penyintas kanker itu sendiri juga dinyatakan COVID misalnya gitu Bu Dewi. Jadi ini kadang-kadang jadinya udah dapat kita sebagai penyintas kanker saja sudah menjadi kondisi yang cukup membuat kita berat mungkin ya, ditambah lagi misalnya di era pandemi kita terkonfirmasi positif misalnya. Nah, sehingga gaya hidup sehat antara kondisi ini gitu ya yang harus kita pertahankan baik secara imunitas maupun secara support system dan lain-lainnya, apalagi misalnya penyintas kanker terkonfirmasi positif dia harus isoman di rumahnya gitu ya misalnya, atau bahkan yang dengan kondisi tidak ada gejala gitu ya. Nah, ini bagaimana ya Bu Debbie untuk ketika kita ingin melakukan perawatan di rumah baik yang terkonfirmasi positif ataupun yang tidak, terutama di era pandemi ini. Baik, Bu Ista. Jadi mungkin saya balik dulu sebelum ke penyintas kanker ya Bu Ista. Kalau penyintas kanker kan dia sudah survive gitu ya. Jadi pada pasien-pasien dengan atau orang dengan kanker biasanya memang masalahnya nggak cuma masalah fisik gitu ya, tetapi juga psikis dan spiritual ya. Tadi fisik, psikis dan spiritual. Gitu. Jadi memang penanganannya ini mesti tiga-tiganya nih yang dilakukan nih ya. Nah kalau psikis tadi bagaimana kita membuat orang dengan kanker itu bisa menerima ya, menerima tadi bahwa dia dinyatakan kanker ya oleh dokter ya, bagaimana seseorang tersebut berusaha untuk hidup senormal mungkin gitu ya. Jadi dia tetap melakukan kegiatan sehari-hari, bisa menikmati hidup ya, kemudian masih tetap bercengkerama dengan teman gitu. Nah, ini yang sangat kita harapkan karena apa? Masalah psikis itu pasti akan mempengaruhi fisiknya juga gitu ya. Tadi Dokter Ika menyampaikan gitu, kalau udah stres maka kebutuhan nutrisinya juga pasti akan berbeda lagi ya. Jadi tiga itu memang harus sebagai nakes atau keluarga harus kita pahami nih ketiga masalah itu, termasuk juga spiritual, bagaimana dia bisa kadang-kadang merasa dihukum gitu oleh Tuhan gitu ya, kenapa bisa mendapatkan penyakit ini. Nah, kemudian nah bagaimana nih supaya melakukan gaya hidup sehat gitu ya pada orang-orang dengan kanker. Jadi yang pertama pastikan dulu tidurnya cukup gitu. Ya, kenapa? Karena tidur itu merupakan salah satu usaha tubuh untuk mencegah kelelahan ya. Tidur juga mengembalikan energi yang hilang selama seseorang bangun. Jadi tidur itu sangat baik untuk kesehatan jiwa dan raga gitu ya, karena dengan tidur memberi kesempatan memperbaiki sel-sel dan jaringan yang memperkuat sistem kekebalan tubuh. Tapi masalahnya gitu ya Bu Ista, banyak banget gitu ya yang dilaporkan pasien-pasien dengan kanker ini mengalami, sebagian besar mengalami gangguan tidur. Ya. Iya, betul tuh Bu Debbie. Iya, sehingga tadi menjadi malah kurang istirahat, kurang tidur ya, jadi bad mood, jadi cepat marah, sulit berkonsentrasi, akhirnya jadi stres, jadi depresi ya, akhirnya balik lagi ke fisik-fisiknya juga ya. Nah, pasien dengan kanker itu sering sekali mengalami gangguan tidur karena tumornya itu sendiri atau kankernya itu sendiri ya, yang menekan organ lain gitu. Atau karena obat-obatan treatmentnya yang diberikan gitu ya, obat-obatan treatment ini yang menyebabkan mengalami gangguan tidur gitu. Kemudian sering sekali juga ada masalah gastrointestinal ya, sistem pencernaan, jadi mual, muntah,
konstipasi, diare, atau bahkan tidak bisa mengontrol BAB maupun BAK gitu ya pada mereka. Nah, seperti yang tadi obat-obatan tuh bisa seperti terapi hormon ya, kemudian kortikosteroid ya, antidepresan itu juga bisa menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk tidur. Nah, jadi tadi padahal tidur itu penting banget. Jadi bagaimana menangani masalah tidur itu juga menjadi sangat-sangat penting ya. Jangan sampai pasien mengalami fatigue ya atau kelelahan ya karena dia tidak bisa mendapatkan istirahat yang cukup. Ada salah satu yang kita sebut terapi kognitif behavior terapi ya atau terapi perilaku kognitif ya. Jadi terapi ini bagaimana merubah mindset kita gitu ya dengan memberi keyakinan pada diri tentang pikiran-pikiran positif ya. Jadi merubah hal-hal negatif kalau dia merasa bahwa aduh saya nggak bisa tidur. Berpikir tentang nggak bisa tidur itu malah menyebabkan kita menjadi sulit untuk tidur. Jadi stres sendiri ya, Bu Debi ya? Betul, ya. Okay. Betul banget. Makanya CBT ini ya atau terapi perilaku kognitif ini mengajarkan kita positif aja gitu. Udah di pikiran kita sampaikan aja saya mau rileks gitu. Saya cukup rileks saja. Bukannya saya perlu tidur. Aduh saya mau tidur nih karena saya tahu tidur itu penting dan segala macam gitu. Saya perlu tidur. Ya gitu. Nah itu malah makin stres. Kemudian selain pikiran yang positif yang harus kita lakukan juga, kita melakukan stimulus kontrol ya. Artinya tempat tidur kita setting hanya untuk tidur. Ya, jadi tidak melakukan aktivitas ya yang tidak berkaitan dengan tidur di tempat tidur. Nah, ini nih ya. Ya, ini agak susah juga ya Bu Debi. Betul, ya. Betul. Jadi yang kita sebut dengan stimulus kontrol ya. Jadi tempat tidur ya. Jadi kita ke kamar pada saat benar-benar kita ingin tidur gitu, atau mengantuk. Gitu. Terus kalau udah masuk ke kamar, jangan lakukan aktivitas lain. Tidak usah perlu buka HP, nggak usah nonton TV lagi, gitu ya. Jadi itu bisa salah satu terapi untuk bisa tidur ya. Kemudian juga tentu ada terapi-terapi relaksasi yang bisa melemaskan otot dan stres ya. Kemudian cara-cara mengontrol nyeri ya. Atau melakukan self hypnosis ya untuk tubuh kita. Kemudian juga tadi kita melakukan reguler bowel dan bladder ya. Jadi sebelum tidur kita ke toilet dulu gitu ya. Kemudian tadi ya diet juga penting banget ya, termasuk juga exercise. Ini juga penting, tidak melakukan exercise 3 jam sebelum tidur ya, malah nanti seger. Kemudian makan makanan snack ya dengan tinggi protein atau minum susu 2 jam sebelum tidur, ini juga bisa membuat kita mudah tertidur ya Dokter Ika ya. Kemudian juga hindari makanan atau minuman yang mengandung kafein ya. Kemudian juga hindari tidur siang ya, hindari menonton TV atau bekerja di kamar tadi sudah ya. Nah, kemudian juga selain tadi tidur yang cukup, kemudian tentunya terapkan diet kanker ya. Tadi sudah nanti akan dijelaskan panjang lebar oleh Dokter Ika apa itu terapi diet kanker ya. Kemudian yang lain lagi adalah penuhi kebutuhan air putih ya. Karena asupan cairan tubuh orang dengan kanker itu juga perlu diatur. Ya, karena air membantu mengatur suhu tubuh kita, mengantarkan nutrisi makan ke seluruh tubuh ya, menjaga sel tetap berfungsi normal, mencegah dehidrasi ya akibat diare dan muntah karena efek kemoterapi. Nah, ini juga penting ya. Kemudian biasakan olahraga rutin sesuai aktivitas ya. Karena olahraga itu ternyata juga dapat menurunkan stres dan kelelahan. Jadi jangan salah ya. Kadang-kadang kita berpikir nggak mau olahraga takut capek. Ini salah gitu ya. Padahal kalau kita aktif olahraga, kemudian rutin ya. Yang penting adalah rutin dan konsisten.
ya tubuh kita akan merasa bugar. Ya, kenapa? Karena saat kita olahraga, hormon endorfin itu keluar dari tubuh kita. Ya, hormon endorfin ini menyebabkan ya rasa bahagia atau rasa nyaman dalam diri kita, gitu ya. Nah, jadi olahraga itu bisa dilakukan ya sesuai dengan kondisi tubuh kita. Ya, kalau misalnya kita lagi malas olahraga, tidak apa-apa ya, karena selalu dengerin tubuh, listen your body. Gitu. Kalau memang tubuhnya lagi nggak bisa olahraga ya istirahat, tapi tetap lakukan stretching ya, tetap lakukan stretching, paling tidak gerakan leher ya, pundak, kemudian tangan ya, gerakan, lakukan moving ya, kaki, tangan seperti itu, sehingga tubuh menjadi rileks. Karena kalau kita tidur saja, tubuh kita menjadi tegang ya, malah menjadi capek ya. Kemudian yang lain lagi adalah mengkonsumsi obat-obatan ya, kemudian juga pastikan kesehatan kuku, kulit dan rambut ya. Apalagi orang-orang yang dilakukan kemoterapi nih ya. Kenapa? Kemoterapi itu nggak hanya membunuh sel kanker, tetapi juga membunuh sel-sel sehat, terutama sel-sel yang cepat membelah dirinya. Ya, apa itu rambut ya, makanya gampang banget rontok rambut. Ya, kemudian kulit, kuku, gitu ya. Nah itu juga kemudian bibir kita menjadi pecah-pecah. Ya, nah ini pastikan bahwa kulit kita tetap bersih. Kenapa? Kalau crack itu kemudian tubuh kita nggak bersih, itu malah jadi infeksi. Kemudian yang paling penting lagi juga kelola stres nih. Ya, betul banget Bu Ista, di tengah pandemi ini kita nggak bisa kemana-mana. Ya, stres banget gitu ya, nggak bisa kemana-mana. Tetapi cari cara bagaimana mengelola stres ya, atau kebosanan ini. Ya, bagi Bapak Ibu yang punya hobi, lakukan hobi itu. Ya, dulu saya itu nggak pernah kenal yang namanya, nggak pernah ngelirik yang namanya bunga ya, walaupun nama saya ada bunganya, tapi ngelihat bunga ya biasa aja gitu kan. Tapi saya lihat di tengah pandemi ini orang banyak banget gitu ya memelihara anak hijau gitu ya, disebut anak hijau gitu ya, tanaman-tanaman hijau yang ternyata memang, jadi saya ikutan nih ceritanya Bu Ista. Oh, jadi nambah semangat ya Bu Debbie ya. Jadi semangat, jadi terfokuskan atau teralihkan stresnya ya. Jadi saya mencoba untuk tanaman-tanaman hijau gitu, ternyata efeknya luar biasa gitu. Senang banget pulang lihat tanaman, mau berangkat lihat tanaman, mereka segar gitu. Jadi senang banget. Jadi Bapak Ibu silakan dicari ya apa hobinya ya, tetapi hobinya batasi dulu di rumah saja ya. Kenapa? Karena pasien-pasien dengan kanker itu daya imunnya turun ya. Betul. Imunitas turun, sehingga tadi kita saja orang-orang yang tidak ada kanker, virus ini cepat sekali ya. Berjuang juga ya Bu Debbie ya. Tanpa kanker pun kita berjuang, apalagi teman-teman menderita kanker gitu ya. Betul.